Saya kira Aqua Om dikasih Ya, Equil. Botolnya doang kok. Oke, teman-teman, kita kali ini kedatangan seorang pesepeda. Saya nggak suka ngomong sepeda ultra. Ini ODGJ. Orang doyan goes jauh. Goes jauh kan macam-macam ya. Mau 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo itu goes jauh. Dengan Bapak siapa? Saya Fahmi. Fahmi Al-Mutakin. Ya, panggilannya Bapak Fahmi. Kemarin kita ketemu di Berani Nanjak ya? Garut. Garut. Nah, sebelumnya Om Fahmi ini udah ikut di Sambung Sunda 1400. Sambung Sunda 1400 sebagai peserta terakhir yang nyampe di titik finish sebelum COT. Betul. Benar ya, Lantern Rouge lah. Kalau istilah Tour de France tuh Lantern Rouge gitu loh. Apa lagi Lantern Rouge itu? Saya juga baru tahu. Habis ngomong Lantern Rouge apa sih gitu loh? Itu kan sebenarnya lampu kereta itu kan. Lampu kereta. Ini ya, itu istilah itu dipakai di Tour de France sebenarnya, tapi ya kita kan ikut-ikut lah biar kelihatan gaya gitu ya. Nah, kalau di dunia sepeda itu kita banyak kejadian yang aneh-aneh. Ya kan, apalagi kayak sekarang nih Bentang Jawa. Bentang Jawa lagi hype banget nih di bulan-bulan ini. Semua keluar tuh, segala macam jenis sepeda keluar dengan atribut mentok kanan keluar. Nah, kemarin di Berani Nanjak sama Sambung Sunda nemu nih Om Fahmi ini dengan spek sepeda yang menurut gua out of the box. Nggak mentok kanan, nggak mentok kiri, nggak mentok atas, nggak mentok bawah. Itu membuktikan bahwa kalau lu mau sepeda jarak jauh, nggak usah pusing sama sepedanya. Bener nggak? Betul. Ya kan, nah itu yang gue pengen denger cerita lebih banyak soal sepeda Om Fahmi. Karena kemarin di Garut itu ada yang pakai BMX, ada yang pakai mini velo, ada yang pakai sepeda lipat, ada yang pakai sepeda pipa ledeng, gitu kan. Jadi kalau di Berani Nanjak itu kita nggak nanya sepeda lu apa, gitu ya. Tapi kita nanya, lu berani nggak goes jauh? Gitu Berani nanjak. Lu berani nanjak nggak? Gitu loh. Nggak nanya sepeda lu pakai apa nih? Wah, hebat lu ya. Nggak, kita nanyanya, lu berani nggak goes jauh? Gitu loh. Lu berani nggak nanjak? Gitu loh. Karena mau sepeda kayak gimana kalau lu nggak punya keberanian juga nggak akan jalan gitu ya. Nah, itu lebih ke karakter event. Nah, sekarang coba Om Fahmi perkenalkan dulu, jadi biar teman-teman tahu sejak kapan mulai sepedaan. Terus tadi udah sempat ngobrol sekilas pekerjaan. Jadi Om Fahmi ini pekerjaannya sebagai crypto analis. Betul. Jadi kalau ada yang mau naruh duit, gua tadi udah dijelasin, ada kali 15 menit dijelasin, gue coba ya. Analisa aja, nggak menerima. Oh, nggak menerima. Nah, ya udah, berarti kalau punya duit mau main kripto, kontak Om Fahmi akan dikasih analis secara rutin. Bisa. Ya kan, jadi ya gitulah, akan dikasih analisa secara rutin. Atau perusahaan-perusahaan yang butuh analis, nah bisa kontak Om Fahmi. Jangan lupa ya. Jadi bukan berarti orang-orang ultra itu kerjanya nggak ada ya, otaknya nggak ada. Beda bos. Oke, nah itu satu. Nah, coba Om Fahmi perkenalkan tinggal di mana, pekerjaan hariannya udah tadi ya. Terus sejak kapan suka sepeda, terus kenapa ikut ultra, segala macam lah, biar bebas aja, kenalin aja. Makasih ya Om. Jadi saya sebenarnya itu mulai bersepeda ya seperti rata-rata kita pada umumnya ya Om, dari kecil, tapi nganggapnya sepeda itu sebagai mainan kan. Iya, buat jalan-jalan ke warung. Iya, gitu. buat muter-muter aja di halaman rumah kayak gitu-gitu kan, ke sawah, tinggal di desa kan waktu kecil. Nah, kemudian waktu SD itu saya nggak boleh pakai sepeda Om, karena beresiko keamanan cukup tinggi. Karena di jalan itu kan iya kendaraan kita gitu ya, primitif ya. Iya, jadi saya sama orang tua belum boleh naik sepeda waktu SD itu. Kalau waktu kecil kan ya di dekat-dekat sekitar rumah aja. Nah, waktu SMP itu baru Om saya bersepeda untuk berangkat dan pulang ke sekolah. Nah, jadi itu jarak sekitar 3 kilo, itu ya 2-3 kiloan lah itu pakai sepeda. Terus ketika hari Minggu biasanya saya muter-muter keliling kota, jauhan gitu ya, lihat-lihat pemandangan gitu. Nah, terus setelah itu selesai perjalanan saya sama sepeda ini, dan sepedanya sepeda yang sama. Ketika saya SMP itu saya beli sepeda ini waktu SD ini. Sepeda yang saya pakai kemarin ini saya beli. Sebentar.
lu beli sepeda ini lagi SMP, SD. SD. Iya, tapi dipakainya Ini kan tinggi sepedanya. Iya, kan bisa diturunin sadelnya. Oke. Itu tahun berapa lu beli ini sepeda? Saya SD habis sunat itu ya, kan dapat uang habis sunat kan. Saya pakai beli sepeda ini di pasar itu bekas kan. Tuh, beli sepeda di pasar bekas pakai uang sunat. Nah, sekarang pertanyaannya, uang sunatnya berapa puluh juta? Nggak masuk dong, Itu pasti kan uang sunat murah. masih kurang, Om. Jadi sunat 2 kali? Ditambahin orang tua. Kirain lu, wah kurang sunat 2 kali. Habis. Itu total dapat full bike bisa dipakai itu 350.000. Tuh, beli sepeda buat ultra 350.000. Nggak ada mentok kanan ya. Ini mentok pasar nih, Bos. Oke, lanjut. Makanya kalau ditanya saya ini sepeda apa, frame-nya saya nggak jawab karena Yaudah, sekarang kita coba lihat sepedanya nih. Coba dijelaskan itu sepeda. Ini sepeda yang dibeli berapa? 300.000. 350.000. Nah, habis ini kita dengerin cerita di Sambung Sunda deh. Nah, coba dikeluarkan sepedanya. Nih ya, kemarin gue ngeliat di Berani Nanjak ini nih. Ini kok, shifternya begini ini kok. udah upgrade, Om. Udah upgrade kok. Sebelumnya kan yang pakai Oh iya. Ini upgrade, Bo. Wah, gak bener banget loh. Oke. Pada saat pertama 0,5 dulu. Pada saat pertama kali beli. Itu sudah warnanya belum kayak gini, Mas. Warnanya belum asli. Belum ini ya, belum ini apa sih namanya, hijau Tosca ya? Iya, jadi tapi frame-nya full kayak gini, ininya masih besi sih, tapi udah diganti sama orangnya karena karatnya terlalu banyak, stemnya juga besi. Dari pertama kali beli yang sudah diganti apa? Yang belum diganti sebenarnya cuma tinggal frame-nya aja. Lainnya udah ganti semua ya? Udah ganti semua karena ketika saya nggak pakai lama waktu karatan semua setelah lulus SMP sampai itu nggak ada yang bisa diselamatkan. Tinggal frame-nya pun, Om, itu ada lubang di sininya. Terus didempul? Iya, di las. Ini besi semua berarti ya? Besi semua. Jadi ada lubang, terus di las, didempul juga sepertinya, akhirnya bisa selamat. Ini sekarang nih sepeda ini yang dipakai di Sambung Sunda sama Berani Nanjak, Ya, persis? Persis. Oke, coba dijelaskan satu persatu. Frame terbuat dari pipa ledeng. Buat air dari pam. Oke. Ini cyclo pakai sos yang pakai sos. Iya itu. Ini turbo. Ini pencetan turbo kan? Ini kalau mau Nosnya. nos. Ini nos nih. Iya, Ada bener. tulisannya nos kan. Turunin jadi Ini nos nih. Nah. Ini apa? Rem doang. Rem doang. Rem ini kan kena kecelakaan. Oh, ini yang kemarin jatuh ya. Ini rem doang ya. Rem. Nah, Depan single chainring. Nah, ini pakai berapa nih? Chainring itu 32T, Om. Ini 32. Belakangnya paling gede Paling gede ini 36. 36. Iya, 36. Cuman Berarti udah 0, ya. Rasionya di bawah 0,9. 0,89 ya. sekian. Pohon kelapa bisa lah ya. Cuman yang bawahnya ini 28, Om. Jadi Jauh banget ya loncatnya ya? Iya, lompatnya lumayan jauh. Enggak, tapi kan pakai nos kan. Pakai nos. Ajaib. Ini terus RD-nya? RD-nya ini Acera, ini saya sebelumnya pakai Tourni, cuman nggak ada yang panjang ininya kan. Jadi nggak muat. Nggak masuk ke yang 36-nya ya. Gitu. Ininya ketemu, jadi akhirnya saya dapat ini itu pun agak susah nyarinya, terus akhirnya dapat ini lumayan murah juga. Nah, saya pakai itu. Terus ini pakainya rim brake. Peleknya ini Araya, Om. Araya alloy ya. Alloy. Sudah alloy, sebelumnya dulu waktu beli besi. Punya sepeda ontel. Besi ininya juga besi. Iya, pakai sepeda ontel tuh kayaknya tuh dulu punya bakul sayur. Ini ban berapa? Ban 25 ya? Ini ban 630 27 1/4. Oh, 27. Ban ini. Iya, 32 630 27 1/4. Terus ini hub depannya?
Kagak tahu lah ya. Oh ya, depan saya nggak tahu karena bawaan waktu upgrade, waktu restorasi itu kan Iya, restorasi Cuman yang belakang ini saya ganti karena udah aus. Saya beli 100 ribuan ini. Mereknya sih katanya Shimano, cuman nggak tahu ya. Shimano-nya beneran atau enggak ada dusnya ya. Nggak pakai H, Shimano, Shimano. Makanya yang ini kan udah quick release, yang depan Ya. belum. Ini rem juga disc brake, Rem ini ring brake. sudah upgrade Om. Ini udah upgrade nih. Jadi Tektro sebelumnya. Sebelumnya ngerem di mana, berhenti di mana? Pernah saya pakai rem Swallow Om. Sandal. Dulu waktu SMP itu. Karena remnya ini. Iya. nggak kerja. Ajaib, ini sepeda ajaib loh. Lampu ya banyak lah ya, lampu ya. Lampu, iya Lampu saya rock lah ya. pakai, takut RHL ini ya. kan gelap nggak nyaman kan, jadi saya beli bawa Ini memang 3 ya, lampu. lampu pengaruh sih kalau itu. Ya. Ini beratnya berapa kilo? Saya sebenarnya belum pernah nimbang Om, tapi ya kalau estimasi berapa ya? Bentar. Nih, gue bawain timbangan, Bo. Gue bawain timbangan. Coba ditimbang, gue pengen tahu beneran nggak sih yang katanya sepeda pipa ledeng ini. Gini ya Om. Dari cantol aja. Nah, coba kita lihat dari nol ya. Ini dong, ini. Nah, dari nol. Nah, coba diangkat. Bentar Om. Ini kosong kan isinya? Kosong. Ada ini ban dalam. Ini apa isinya? Berat bener. Ini power bank sama Oh, ban. ya udah, oke. Mana kagak? 1,5 kilo. Coba bentar. 1,5 kilo. Salah nih. Coba ya. Iya. Berapa kilo tuh? 1465. 1465. Ya sekitar 15 kilo belum pakai isi. Pakai isi bisa nambah 7 kilo. 21 25 kilo lah. Coba lu megang. Iya. Berat apa tuh sepeda? Nah ya. Iya 1465. 1465. Berat, Pok. Pipa ledeng. Ini belum diisi macam-macam nih. Iya kan? Belum lu isi ini baru power bank doang isinya kan? Power bank sama ban dalam. Iya. Dahsyat nih sepeda nih kayak gini lolos nih. Sambung Sunda 1500 sama berani nanjak 300 kilo nih. Ada ya sepeda begini? Saya bawa ini. Iya kan? Belum ada ini kan? Jadi kalau biasanya dengan full segala macam itu bisa nambah sekitar 7 sampai 10 kilo. Tergantung seberapa efisiennya lo bawa barang kan. Tapi bobot sepedanya sendiri aja udah 14 kilo. Sedangkan kalau sepeda karbon kan cuma 7 kilo, 8 kilo kan. Tapi kan jangan salah, pakai nos. Oh ya. Ini bikin kenceng nih, ada nosnya ini. Yaudah, ayo kita lanjut ngobrol lagi yuk. Nggak buru-buru pulang apa ada? Enggak, aman Om. Saya sambil ngecas aja. Jadi masih bawa timbangan. Mau tahu sepedanya beratnya berapa? 14 kilo, Pok. 15 kilo lah. jadi Itu sudah di diskon itu. cyclocom saya itu nggak tahu cara mati. Kalau dimatiin itu mati. Cuman kalau di pause itu tetap nyala gitu. Jadi baterainya Oh iya, suka gitu memang. Jadi kalau mau, ya susah sih. Mesti kalau di pause dia akan tetap suka nyambung. nyala, iya. Tapi kalau dimatiin ya nge-save. Ya, Pasti nge-save. terhenti nih. Ya, oke, kita lanjut. Pakai power bank. Kita lanjut. Jadi dengan sepeda pipa ledeng ini ikut di Sambung Sunda. Coba sebelum Sambung Sunda ikutnya apa aja tadi? Pertama itu 100 kilo tur batas kota di dekat sini, South City. Nah, Terus? setelah itu saya daftarnya itu Bekasi 500. Bekasi 500. Tapi ada satu event yang saya daftar relatif last minute itu
Yang di Depok itu 150 kilo U series itu. Nah, terus Sebelum Sambung Sunda, tapi saya daftarnya yang Sambung Sunda dulu, tapi sebelum itu ada event persiapan yang di Kopi Klotok itu ya yang all rounder 150 kilo ya nggak salah ya. Itu. Nah, ini kan Om Fahmi kan nggak pernah sepeda jauh. Ya. Sepedanya cuman muter-muter dalam kota, ke sekolah 3 kilo, muter-muter sama mertua paling berapa kilo gitu ya. Nah, pelajaran apa sih yang didapat nih sebelum sampai ke titik Sambung Sunda ini? Apa yang harus dipersiapkan ternyata gitu loh, bahwa oh ternyata gue harus begini, ternyata begitu gitu loh. Yang paling saya kerasa ya Om, mungkin ini buat menyimpulkan ke arah sana, saya nggak punya evidence yang terlalu banyak ya, tapi saya feeling aja kayaknya rutinitas bersepeda itu walaupun nggak jauh dan nggak intens, secara intensitas nggak tinggi, tapi kalau misalnya rutin itu ada manfaatnya untuk ikut event ultra. Dan yang kedua, kalau misalnya kita pernah ini sepedaan relatif rutin itu nggak semata-mata hilang gitu aja manfaatnya, walaupun kita udah kayak nggak sepedaan misalnya 2 tahun atau 3 tahun. Jadi untuk mengaktifkan itu lagi itu kayak rasanya lebih mudah gitu, kayak ada apa namanya manfaat yang dari saya bersepeda dikit-dikit pendek-pendek itu dulu sebelumnya. Sebelum sepeda olahraganya apa? Lari? Nah itu Om, saya nggak ada. Bahkan apalagi yang aerobik ya, olahraga yang biasa aja nggak ada sama sekali. Iya, cuman sepeda doang juga. E-sport pun saya nggak maksimal juga, cuman main-main sama temen aja yang e-sport itu kan, yang pakai main game itu kan. Jadi nggak ada. Dulu waktu SD itu sempat sepak bola ya, cuman ya nggak paling seminggu sekali, habis itu ya udah nggak ada. Sempet lari, tapi ya itu nggak, ya waktu zaman sekolah aja, itu pun nggak ini gitu kan, nggak jauh dan nggak rutin gitu kan. Jadi ketika ya yang paling rutin itu menurut saya ya sekolah. Ya sepeda ke sekolah itu. Kalau misalnya itu dihitung olahraga ya, saya ngitungnya sebagai transportasi. Jadi saya nggak. Iya, tapi kalau bertahun-tahun kan badan itu punya daya tahan tertentu lah gitu ya. Ya itu aja sebenarnya, nggak ada yang lain. Makanya saya sebenarnya hitam di atas putih itu menyimpulkan saya belum bisa gitu ikut. Berani nanjak itu saya udah kayak dari berani nanjak Bandung itu. Tapi kan seharusnya kan pada saat ikut Sambung Sunda terus ketemu berani nanjak, confidence level beda dong. Tapi kan persiapannya beda Om, waktunya kan nggak cukup, dan secara secara strategi itu kan saya nggak. Totally beda ya. Iya, totally beda kan. Jadi akhirnya. Nah, strategi apa yang dipakai untuk Sambung Sunda dulu deh? 1.500 nih, karena 1.500 itu kan buat orang awam. Ya bukan orang awam ya, pesepeda aja dengar 1.500 itu kan jauh, Bo. Iya kan? Nah, lu kesambet setan apa gitu loh, yang dari cuma 40 kilo, tadi cerita sempet minum aja berantakan, makan aja belum teratur, tidur aja belum bisa, lu kesambet setan apa bisa sampai, gue mau daftar deh Sambung Sunda gitu loh. Yang tadi kita bercandain, mungkin bini lu udah enek lihat lu di rumah gitu ya. Tadi kita sebenarnya udah ngobrol panjang, cuman tiba-tiba ya karena pakai handphone ya, suka telepon masuk terus tiba-tiba dia keputus. Jadi kita sedikit mengulang lah. Yaitu strategi apa, atau bukan strategi sebenarnya, lu kesambet apa bisa tiba-tiba lu daftar 1.500 dari yang 100 ya gitu loh, nggak masuk akal di gua. Nah, pertama itu Om, kan yang saya merasa ada waktunya gitu, ada kesempatannya gitu kan. Kalau misalnya saya keterima untuk ikut, apakah saya bisa ikut atau enggak? Nah, ini tuh bisa gitu kan. Belum tentu tahun depan bisa waktunya itu kan. Belum tentu saya ada kesempatan. Nggak selalu datang 2 kali. Dan yang teman-teman yang sudah daftar Sambung Sunda pun pada akhirnya ada beberapa yang nggak bisa start karena ada halangan tertentu kan Om. Nah, saya hitung-hitung kayaknya saya bisa, kemungkinan saya bisa ikut itu cukup tinggi gitu kan. Itu dulu karena kan panjang nih Om, 1 minggu full kan. Jadi itu nggak gampang lah untuk untuk kita yang masih ini kan, masih banyak keperluan di banyak ini ya, masih kerja, masih segala macam ya. Nah, itu dulu pertama. Nah kemudian yang kedua,
secara anggaran ada nggak gitu kan. Saya hitung-hitung kayaknya bisa nih gitu kan, karena saya juga belum ikut event apa-apa, belum daftar event apa-apa juga. Di sepeda kan masih penuh kan anggarannya kan. Iya, waktu itu sangat menentukan waktu ya. Belum tentu tahun depan ada gitu kan kita nggak tahu masa waktu depan tahun depan belum tentu ada ya. Anak makin lama makin gede, terus waktu untuk latihan ada nggak untuk mempersiapkan? Ada. Sebelum daftar Sambung Sunda nih, yang sudah terjadi sepedanya itu apa? Event berapa? 100 kilo itu apa berapa tadi? 500 kilo itu Om. Yang 500 kilo udah kejadian? Iya, udah kejadian. Oh, berarti udah pernah lah 500 ya. Akhir Desember tahun lalu itu sudah 500 kilo dan saya dapat lumayan banyak pembelajaran kan karena kesalahan-kesalahan yang minum, banyak makan itu ya. Chainring itu Om. Saya itu pakai chainring itu sebelumnya kan 2 dikasihnya sama yang restorasi itu double chainring. Tapi karena saya merasa chainring yang besar nggak ada gunanya, buat saya lepas gitu kan. Nah, itu kan gigi-giginya itu nggak terlalu ini kan Om, nggak terlalu lebar, jadi sering chain drop itu. Saya baru tahu kalau misalnya ada chainring yang khusus untuk single chainring. Oh, jadi pakai double chainring, chainring depan dilepas. Iya, yang besar. Yang 52, terus saya lepas. 52 aja nggak usah dipakai, gue pakai belakangnya aja gitu ya, bukan pakai single chainring. Saya kira masalah selesai gitu. Kok sering loss gitu kan rantainya, kenapa ya? Nah itu saya belajar dari sepedanya pun saya belajar gear ratio. Ternyata buat nanjak itu 4228. Saya baru tahu kalau ternyata sprocket gear terbesarnya yang saya pakai sebelumnya itu 28T gitu. Saya kira 30T atau 32 gitu kan. Ternyata masih berat gitu ya. Ternyata 28 gitu kan. 28 42. Dan masih 1 koma nih gitu ya. 1 koma buat nanjak itu ternyata berat ya. Ya bisa, cuman tenaganya ternyata terkuras banyak dan kemudian lumayan capek gitu Om. Jadi di jalan datar saya nggak terlalu bisa nge-push, apalagi waktu itu kan waktu sampai flat itu udah panas banget. Iya benar. Nah akhirnya saya belajar dari situ banyak ini, akhirnya gantilah chainring kayak gitu-gitu. Jadi sudah banyak kesalahan-kesalahan yang saya buat sebelumnya di event-event yang saya ikuti sebelumnya dan solo ride sebelumnya itu saya pakai untuk menguji hasil pembelajaran saya dari kesalahan itu, kira-kira yang benernya gimana. Saya testing gitu sampai akhirnya saya cukup cukup berani dulu Om, belum yakin. Cukup berani. Gue enter dulu deh. Untuk karena dukungan faktor lingkungan juga kan Om, berani untuk daftar dulu nih Om, daftar Sambung Sunda itu. Nah ketika kemudian diterima, nah itu mulai panik attack, mulailah terkena serangan panik, serangan psikis gitu kan. Gimana gitu kan. Akhirnya saya baru mulai karena kan ya memang saya udah kayak belajar tidur udah, belajar makan udah, belajar minum udah, belajar nyamil udah, belajar gear ratio udah gitu kan. Nah, cuman ada banyak hal lain yang saya belum pelajari, ban saya belum belajar, terus hal-hal lain lah yang mungkin saya belum kepikiran untuk pelajari, yang saya belum tahu nih apa gitu kan. Bersih saya juga belum belajar gimana gitu kan. Belum sempat lah waktu itu. Saya tahu kayak manajemen kebersihan, hygiene gimana, itu harus dilatih dan dipelajari, tapi belum tahu servis sepeda gimana, belum belajar apa yang mesti ditakuti gitu ya. Saya baru belajar itu ganti ban sama pasang rantai, itu pun masih gagal, masih belum berhasil gitu kan. Masih ini, tapi sama ngencengin rem saya tahu caranya. Tapi saya untuk eksekusinya kurang bagus. Jadi saya minta orang, jadi ke bengkel ini, bengkel motor kan, orangnya nggak tahu, saya tahu, jadi saya ngasih tahu dia yang benerin gitu. Waktu sebelum Citorek di Sunda itu gitu kemarin. Nah jadi banyak lah yang saya sebenarnya belum kuasai gitu kan sebelum start itu. Nah akhirnya karena waktunya kan juga nggak kekejar kalau saya fokus. Itu waktu itu persiapan berapa lama ya? Sekitar 3 bulanan. 3 bulan ya. Nah itu apa nih kira-kira yang prioritas? Akhirnya saya filter itu Om, yang benar-benar esensial, yang saya harus kerjakan, yang saya harus seriusin di situ untuk persiapan.
yang bisa membedakan antara saya bisa finish dan saya nggak finish. Iya, Kalau iya. itu udah kelar, nanti baru saya urus yang kecil-kecil bisa lah ya. membuat saya itu finish under COT dan over COT gitu. Jadi saya bagi jadi 2 tahap itu persiapannya. Yang pertama yang penting saya bisa finish dulu, nggak DNF gitu kan. Yang kedua saya bisa finish under cut off time dan nggak saya bagi 2 itu. Nah, yang pertama itu fisik Fisik yang ya. membedakan antara saya bisa finish atau DNF itu fisik dulu yang saya urus. Nah, fisik itu mulai dari otot, persiapan otot. Nah, persiapan otot itu kan harus sebelumnya kan saya kira kaki ya otot kaki lah yang paling Nggak penting. otot dorong yang penting. Upper body buat dorong bos. Kaki pakai dorong yang penting. Ternyata otot dorong. Ternyata kalau misalnya kita bersepeda jarak jauh itu justru sebisa mungkin jangan sampai kita terlalu memforsir otot kaki gitu. Jadi pakai otot pinggang gitu kan, otot cadence gitu kan. Jadi kalau bisa kita menghemat lah itu otot kakinya, glikogennya itu kan. Pintar. Supaya karena kan glikogen dari otot dan hati itu kan walaupun bisa diisi ulang tapi kan butuh waktu. Dan kalau misalnya saya menganut paradigma kayak handphone, kalau baterainya kita tunggu sampai habis baru dicas kan lebih lama ngecasnya kan. Pintar. Jadi saya akhirnya berusaha menghemat dengan kalau misalnya saya ngerasa udah kayaknya di bawah atau di sekitar 50% gimana bisa isi ulang secara bertahap gitu kan. Karena nggak langsung naik kan, nggak isi. Jadi saya berhati-hati dalam menggunakan itu, akhirnya menggunakan otot pun saya lebih berhati-hati kayak gitu dengan memperkuat bagaimana tubuh saya bisa mengkonversi oksigen menjadi energi. Pintar. Jadi jarang ketemu orang gitu. Tapi kalau orang analitikal susah bos. Jadi itu dulu hal-hal yang berkaitan dengan itulah yang saya urusin. Manajemen badan dulu lah ya. Yang itu membedakan antara saya bisa finish atau DNF itu kan. Nah, baru setelah itu selesai, saya ngurusin ya bisa dibilang cukup lah, nggak selesai banget, tapi kayaknya cukup gitu kan. Prioritas lah ya. Saya ngurusin yang bisa membuat saya finish under cut off time atau over cut off time. Nah, itu setelah saya analisis data historis long ride saya sebelumnya, ya nggak banyak sih datanya, tapi kelihatan polanya kalau saya tuh terlalu menikmati perjalanan, jadi saya terlalu banyak berhenti, terlalu banyak istirahat, nggak efisien lah untuk bongkar pasang barang, ngeluarin barang lama dari gitu kan, untuk ngapain itu lama gitu loh, ke toilet aja lama, minum aja dulu keluarga, minum aja lama gitu kan, karena kan sebelumnya juga nggak ada yang ini kan Om, yang bener-bener batas waktu itu mepet gitu kan. Nah itu gimana saya bisa lebih efisien ke situ, akhirnya kan belajar meningkatkan karbohidrat ketika di perjalanan. Nggak usah berhenti terlalu banyak. Nggak berhenti itu, tapi kita bisa dapat karbohidrat. Jadi camilan itu nggak cuman camilan yang untuk seneng-seneng aja, untuk asal keisi perutnya, tapi yang juga ada manfaatnya, kalorinya, betul. Menjadi sumber energi itu gimana sih gitu kan. Saya eksperimen itu terus gimana pencernaan itu bisa lebih kuat dalam mencerna dan menyerap makanan gitu kan, sumber energi itu gimana sih, hal-hal yang bisa saya lakukan, kiat-kiatnya apa aja itu saya cari. Nah, untuk memperkuat itu apa yang dilakukan? Makanan pertama Om. Jadi makanan itu yang kan ada prebiotik, ada probiotik. Pintar, lanjut. Itu sangat penting ternyata. Hasil riset saya itu menyimpulkan bahwa itu bisa dibilang adalah salah satu core-nya lah, intinya yang bisa membedakan. Nah, dan itu terbukti ketika Sambung Sunda di hari terakhir itu kan saya harus nge-push, saya nggak ada waktu untuk makan. Nah, itu kepake. Jadi gimana tubuh saya bisa efisien dalam membuat
mengkonversi lemak sebagai sumber energi yang pertama, terus kemudian yang kedua bagaimana energi yang sedikit itu bisa terserap dengan baik gitu kan, gimana sistem pencernaan itu bisa tetap kuat walaupun dalam stres kan kita jadi deprioritas kan sistem pencernaan ketika kita long ride, apalagi jauh banget kan berhari-hari itu kan udah kayak nggak keurus kan sama betul. Gimana dia bisa bertahan di kondisi seperti itu. Nah itu yang saya persiapkan gitu, jadi saya tetap bisa ini gitu kan, tetap bisa menjaga kekuatan ketika momen itu datang gitu, ketika dibutuhkan. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa hebat, Bo. Enggak nih ya, jujur dari sekian banyak gua ngobrol sama orang, jarang orang yang benar-benar menganalisa apa yang diperluin. Nah, biasanya kalau gue tanya gimana, ya gue latihan aja sepedaan sehari sekian. Jadi lu kayak sepedaan buta gitu loh. Medan perangnya lu nggak tahu, atribut badan lu kagak tahu gitu kan, lu mesti improve di mana lu nggak tahu. Pokoknya gue tiap hari sepedaan aja ngebut dah. Ya kalau memang base-nya kuat ya lolos, tapi kalau kayak kita, kayak Om Fadli, Om Fahmi ya? Iya, Fahmi. agak pikun. Kalau base-nya itu bukan yang bertahun-tahun sudah terlatih, kita harus punya cara yang lebih cerdas betul. Dalam waktu yang 3 bulan ini. Tingkat ketidakpastiannya paling minim. Betul. Nah, bentar, gue mau cek dulu handphone. Gue takutnya kayak tadi lagi tiba-tiba mati. Ya, lanjut. Dari semua persiapan, yang menurut Om paling pengaruh, apakah di sepeda, apakah di badan? Kalau saya mengoversimplifikasi ya Om, iya. Saya bagi jadi 33%. Apa aja nih? Antara pertama itu sepeda, tentu sepeda itu berpengaruh 33%. Tapi kan sepeda lu pipa ledeng. Iya, makanya itu saya nggak hitung. Jadi kan saya indikatornya adalah lulus itu di atas 50%. Jadi kan kalau 33% nggak dapat semuanya pun, kalau semua yang sisanya dapat full kan masih 60% lebih kan Om. Nah, itu yang sisanya itu yang full dua lainnya itu pertama adalah kemampuan fisik kita, yang sisanya lagi itu kemudian adalah pokoknya semua hal yang pertama itu yang semua hal yang berhubungan dengan badan kita lah, semuanya itu. Kemudian yang kedua itu adalah semua hal yang berhubungan dengan skill atau kemampuan kita, termasuk kemampuan manajemen, kemampuan mengemudi, skill memperbaiki sepeda sebenarnya juga, tapi istilahnya itu yang berkaitan dengan keterampilan, dengan skill, dengan kemampuan kita dalam mengelola perjalanan itu. Gitu. Jadi fisiknya dulu, termasuk mengelola badan kita Om. Jadi tiga ini sebenarnya saling berhubungan. Jadi bagaimana kita manajemen fueling itu termasuk skill. Nah, tapi itu kan berhubungan langsung dengan badan kita kan, dengan fisik kita gitu. Jadi saya bagi itu sama rata 33% untuk menyederhanakan secara paling sederhana. Pengen dengar ceritanya gini. Kalau berdasarkan historical nih, Om kan nggak pernah sepedaan jarak jauh. Bukan setiap hari yang kebut-kebutan di Dalkot. Bukan setiap hari yang main sepedanya 100 kilo, 200 kilo, weekend jauh banget, ke puncak, ke Hambalang, segala macam. Bukan seperti itu. Tuh, itu fakta. Secara sepeda juga beratnya minta ampun. Pipa ledeng, Bo. Secara sepeda beratnya minta ampun. Secara komponen sepeda pun bukan komponen yang paling canggih. Betul. Iya kan? Jadi dua faktor ini aja sudah memberatkan nih sebenarnya nih. Sepeda, walaupun tadi Om bilang 33%, mungkin setop-topnya 33%-nya Om punya, itu kalau di-compare ke orang lain mungkin cuma 10%. Iya kan? Bukan yang high-end, bukan yang apa gitu loh. Nah, secara latihan, itu juga bukan yang rutin setiap hari. Yang dengan segala macam. Nah, pengen tahu, kalau menurut Om, latihannya Om ini dari yang tidak pernah naujubile setiap hari, ratusan kilo, nanjak lah segala macem,
latihan apa yang bener-bener paling bikin bisa lolos? Karena kalau mau ngomong kemampuan daya tahan, ya gue kan cuma sepedaan biasa aja setiap hari. Kalau mau kebut-kebutan, gue nggak pernah kebut-kebutan gitu kan. Tapi lu nyampe finish pun nggak yang bonyok babak belur mau mati, enggak gitu kan. Lu terlambat nyampe di titik finish karena crash. Iya kan? Nyampe ya masih seger-seger aja, besoknya ikut diajak berani nanjak ya ikut aja, nyampe juga happy-happy aja gitu kan. Gitu. Nah, pengen tahu sebenarnya apa memang punya DNA yang segitu canggihnya, DNA alien yang belum terasah, atau selama latihan 3 bulan ini, oke, gua fokus membangun badan gua seperti ini dalam waktu singkat. Nah, apa yang dibangun? Gue pengen tahu gitu loh. Sehingga kalau ada orang lain bilang, gue pengen ikut nih kayak Om Fahmi nih, gue fokus di sini deh. Kalau sepeda kan ya tergantung duit lah ya gitu loh. Gue mau ini deh. Itu apa sih? Mungkin ya Om, mungkin. Tapi ini nggak di backup oleh evidence atau data yang kuat ya. Ini cuman pendapat saya, ya feeling lah, feeling. Adalah optimalisasi fase recovery. Mungkin selama perjalanan? Sebelum dan ketika latihan dan selama perjalanan. Mungkin itu, mungkin. Recovery ya, karena kalau optimal. Ya, itu setuju. Saya sih setuju. Recovery itu bagian dari latihan. Ya kan, karena ya kalau nggak pernah recovery, nggak akan pernah lebih baik gitu kan. Karena pertanyaannya nih, Om ngebangun endurance-nya itu gimana sih? Dengan latihan di zona 2. Jadi saya patok zona heart rate itu 130 sampai 140, saya latihan di situ terus. Situ, tapi apakah berjam-jam? Enggak kan? 30 menit sampai 2 jam tergantung ya, saya sempatnya berapa jam. Setuju. Oke. Terus ini bukti nih dari yang gue ocehin bahwa zona 2, karena banyak orang nggak percaya gitu loh. Oke, lanjut. Lanjut. Orang nganggap gue kan itu aja. Itu aja kan ya? Itu aja kan sebenarnya kan. Sama datanya ada di Strava kalau teman-teman mau ngecek. Iya, sama, setuju. Gue selalu juga bilang begitu, bahwa lu kalau mau sepedaan jarak jauh, yang lu latih adalah zona 2 lu. Bukan lu kebut-kebutan gitu loh. Tapi orang tuh nggak pernah percaya sama omongan gue gitu loh. Ya udahlah, oke, ini udah bukti ya. Ini udah terbukti. Hasil riset saya menyimpul kesimpulannya kayak gitu. Jadi nggak pernah sepedaan jarak jauh, punya waktu cuma 3 bulan, latihannya di zona 2, latihan makan. Nah, makan. Pertanyaan gue, makan apa yang lu lakukan? Makan selama perjalanan. Makan itu apa yang lu makan? Karena kita nggak tahu rute ya Om. Jadi pertama itu kan saya makan yang sekiranya saya suka aja. Itu pertama waktu saya coba testing belajar makan awal-awal tuh kayak gitu. Nah kemudian saya kok kayak harus makan sering-sering gitu kan. Ini kan butuh nguras waktu banget kan. Betul. Kan. Nah kemudian ketika misalnya saya makan itu telat dikit misalnya, itu langsung ke makan berikutnya itu langsung agak kurang nyaman gitu kan. Kok kayak gitu kan, ini gimana solusinya gitu kan, saya menganggap itu masalah kan. Nah akhirnya saya coba ketika makan itu seimbang gitu Om, seimbang artinya kita itu karbohidrat, lemak, protein itu dapat semua dengan porsi yang saya hitung harus wajib itu karbohidratnya gitu. Saya gula terus terang nggak hitung karena kan itu bisa dapat dari karbohidrat gitu kan, ini kan. Karena kan gula banyak ya kita minum manis ya semuanya gula. Lah garam juga saya terus terang nggak hitung karena ya kita ke Indomaret itu semuanya ada garamnya kan. Betul. Tapi saya bawa Oralit gitu, jadi ya supaya nggak drop banget ya. Buat minuman saya campur Oralit. Waktu Sambung Sunda nggak, waktu Berani Ninja saya bawa karena saya kira saya udah beli ternyata belum gitu kan. Itu miss lah waktu Sambung Sunda, tapi saya bawa madu Om waktu Sambung Sunda Berani Nanjak, saya bawa yang sasetan itu. Nah itu ketika misalnya saya membuat perencanaan itu sebenarnya Om, saya hitung itu persiapan karbohidrat itu setiap periode waktunya. Jadi saya bagi tiap 100 kilo itu ngisi. Itu karbohidrat saya harus sekian. Itu cuman dalam prakteknya itu susah sekali. Iya, gitu kan. Betul. Nggak inilah nggak applicable lah ya, untuk kita bisa ini kan. Nah akhirnya saya ini selama saya nemu warung makan yang kira-kira enak,
nyaman, kayak bersih gitu ya, warungnya itu ada colokannya gitu. Iya. Walaupun itu saya kondisinya Masih agak kenyang masih gitu. agak kenyang, saya berhenti, saya makan. Nah kalau misalnya saya udah lapar tapi saya belum nemu tempat makan yang proper, saya pakai camilan yang tinggi karbohidrat itu, Om. Nah, jadi saya ininya di situ. Nah, kalau misalnya lagi nemu yang tempat enak, Bagus, udah sikat lah situ ya. Kayaknya ini gitu kan, nyaman gitu kan, nyaman. Terus saya bisa dapat nasi atau setidaknya sumber karbohidrat yang cukup reliable di situ, saya berhenti. Jadi sangat mengandalkan nasi sebenarnya. Lauk nggak terlalu ya. Lauk itu sebenarnya nice to have lah, ya kan? Gitu. Karena banyak orang pada saat ultra nganggep makan itu adalah suka nggak suka, gitu kan? Padahal makan ini adalah survival. Iya, betul. Gitu kan? Jadi bukan masalah lu suka apa enggak dengan makanannya, tapi lu harus makan kan untuk survive gitu kan? Iya. Nah itu banyak orang yang enggak, gue pengen, gue nggak suka yang ini, nggak bisa gitu. Ini survival, yang lu cari adalah bersih atau enggak, aman nggak buat perut lu, udah. Masalah rasa ya udahlah gitu kan? Iya. Setuju. Susah memang kalau ngomong sama orang analitikal tuh semua dianalisa dulu gitu loh, ini kesini gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, ini sudah ikut 2 event, Iya. Sambung Sunda 1.500, Berani Nanjak 300, yang secara karakter menurut saya itu beda, bener nggak sih? Betul, sangat berbeda. Coba jelaskan perbedaan 2 karakter ini, dan apa sih yang harus dibenerin kalau mau ikut yang beginian gitu loh. Atau gue punya pengalaman di Sambung Sunda nih 1.500, terus gue daftar 300, walaupun hasilnya sama-sama lolos, pertanyaannya apa sih yang harus diimprove? Atau karakter eventnya dulu deh, ceritakan karakter eventnya. Kalau misalnya jarak 1.500 kilo ya, jarak jauh itu kan, memang tingkat ketidakpastiannya itu lebih tinggi dibanding 300 kilo kan, dan medannya lebih beragam gitu kan. Nah, di situ manajemen strategi dan persiapan fisik kita itu lebih full endurance gitu kan. Nggak usah terlalu ngoyo lah gitu ya. Kalau misalnya bukan untuk podium ya, bukan untuk kita nggak ngomong podium lah. Ya, itu full 100% endurance play lah ibaratnya. Nah, ketika jarak 300 kilo itu bukan full endurance kan, Om. Ada bagian-bagian di mana kita harus mengandalkan endurance, ada bagian-bagian di mana kita harus mengandalkan power gitu kan, effort kita gitu kan, karena ya bagaimanapun ini event race kan, iya, betul. Ini balapan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita hanya full menggunakan ini endurance kan, sayang gitu kan. Iya, kayak ada sesuatu yang kita padahal lewatkan 300 nih gitu kan. Kayak banyak hidangan di meja tapi kita cuma ambil sebagian kan, kayak saya ngerasanya kayak gitu kan. Nah, persiapannya tentu adalah seharusnya ya, idealnya kalau menurut saya ya di power itu, gimana kita bisa meningkatkan output power dalam setiap sumber energi yang kita punya gitu kan, resources yang tubuh yang dan sepeda yang kita punya itu gimana sebenarnya yang membedakan itu gitu kan, karena kan hambatan angin itu kan kalau kita di speed 25 sama 30 perbedaannya itu nggak linear kan, betul. Eksponensial makin lebih berat ya. Iya, belum kalau ngomongin rolling resistance dan lain sebagainya, lebih kompleks lagi kan. Jadi secara karakter itu beda, secara yang di demand dari tubuh kita juga beda. Itu juga beda dari dua event ini gitu kan. Latihannya pun akhirnya kan sebenarnya seharusnya juga berbeda gitu kan. Nah, strategi yang mungkin works di 300 kilo ini belum tentu works di 1.500. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Setuju. Karena ini dari segi medan sedikit berbeda, waktu resting juga berbeda gitu kan. Kalau 300 kan istilahnya mau habis-habisan 300 ya udah selesai gitu kan. Kalau
1.500 mau habis-habisan di 300 masih ada 1.200 nih gitu loh. Gitu kan Dan ya. kalau misalnya kita mau istirahat di hari pertama gitu ya, misalnya untuk santai-santai istirahat di hari pertama, bisa jadi mepet COT. Mepet untuk banget ya, berani karena aja kan. udah habis gitu apalagi waktunya. kamu yang terakhir kan itu berapa waktunya yang buat ke situ kan ketidakpastiannya tinggi banget itu kan ternyata. Gue dihujat soal Kamojang. Kan dulu gue diributin di Bandung itu. Kamojang gue dari atas ke bawah. Gue diributin sama semua orang. Lu bikin rute curam banget, bahaya begini-begini. Ya udah supaya gak curam gue puter dari bawah ke atas. Untung saya itu nggak tidur waktu kemarin kan. Kalau tidur lewat ya. Kalau tidurnya kebablasan kan bisa Karena jadi. masuknya juga jam 5 ya. Iya, saya masuknya. Saya jam 10 pagi masuk. Finishnya. Finish jam berapa? Yang waktu apa itu? Lagi berani nanjak. Berani nanjak Garut jam 10. Jam 10 pagi ya? Iya. Bukannya sore jam 5 ya? Bukan. Jam 10 pagi. Iya, oke. Salah lihat atau? Iya, oke. Oh, iya, jam 10 pagi. Iya, jam 10 pagi. Waktu sambung Sunda itu mepet. Mepet, iya. Jam setengah 6 lah, hampir itu. Iya, jam 10 pagi. Ya. Tapi kalau misalnya jam 10 ke jam 5 misalnya saya tidur 7 jam gitu kan. Iya, bablas. Atau 5 jam gitu kan jadi kayak mepet banget. Mepet kan. banget, benar. Ya agak tricky juga kan sebenarnya gimana kan. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, ini udah ikut sambung Sunda, udah ikut berani nanjak. Kedepannya pengen ikut apa sih? Tentang Jawa? Sebenarnya banyak event ultra yang saya belum ikutin ya, dan saya memang pengen ikut gitu, mulai Audax, terus RAJ, Bentang Jawa itu. Bahkan sebenarnya saya akhir tahun lalu itu rencananya tahun ini mau ikut Audax gitu kan. Audax 1000? Tapi kan nggak ada tahun ini yang 1.200 kan yang di Jogja adanya kan. 1000 ada tahun lalu ya? Tahun lalu kan, Desember. tapi saya belum siap kan waktu itu mau daftar kan. Nah, cuman daftar sambung Sunda kok keterima nih, bisa ikut, terus kan anggaran kepake juga kan. Iya. Jadi masih terus izin juga apa ya, agak susah kan. Iya, karena kalau beruntun terlalu banyak juga. Iya, dari kayak misalnya RAJ itu saya udah mengajukan izin ke orang tua, belum dapat gitu kan. Jadi ya belum tahu lah. Nanti November berani nanjak ada lagi. Oh ya, November Semarang. Insyaallah. Ambillah 500. Oh, Magelang atau Semarang jadinya? Semarang, start dari Semarang, tapi kita turun sampai Magelang, sampai segala macam. Ambillah 500. Ya, persiapan gitu. Itu lumayan seru sih. Ya. 500. Ambillah 500. Rencananya ya tahun ini itu yang mau daftar. Ya. Terus kalau sepeda, ada yang mau dirombak? Apa udah cukup puas? Ya kalau ada rezeki pasti mau nambah ya. Iya, cuman sebenarnya sepeda ini juga Udah cukup. Maksudnya maksudnya nggak mandatori banget harus ganti gitu ya? mungkin Atau dari segi sekarang kalau nanjak itu kan jangankan digoes ya, jadi serba salah gitu. Saya goes itu juga berat, dituntun juga berat. Berat gitu, jadi bener-bener menguras tenaga kaki. Iya, kalau nuntun itu kan. Jadi kayak mau ya sebenarnya perlu di upgrade, perlu diperbaiki, tapi apanya ya, saya juga masih 12 kilonya itu. Ya mudah-mudahan lah suatu saat ada rezeki, baik itu ada yang mau minjemin atau apa gitu kan ya. Yang penting dengan sepeda apapun, kalau kita punya planning yang benar, kita punya manajemen yang benar, persiapan yang benar, ya 1.500 juga bisa gitu loh. Iya, nggak akhirnya harus. Kesimpulan saya itu ya gimana saya bisa lebih kuat gitu aja. Jadi saya nggak mengandalkan sepeda, dan sepeda bukan jadi alasan gitu loh. Sepeda itu saat ini yang saya pikirkan gimana saya bisa nyervisnya itu, gimana saya bisa memahami setiap aspek di sepeda itu untuk kayak sebelum diganti nih saya mau pahami dulu nih ya, gimana, terus kalau ada kendala nanti gimana sih handlingnya kayak gitu, sambil memperkuat fisik. Karena kan banyak orang yang bilang, aduh gua nggak bisa ikut, sepeda gua nggak ini gitu loh. Ya ini bukti bahwa sepeda itu kan cuma alat ya. Iya. Apapun bentuk sepedanya, ya kalau udah 500 kilo ya semua juga berat lah ya. Ya kan, udah 300 kilo ya semua juga berat lah. Mau nanjak kayak apa juga berat. Cuman
Satu beratnya 10, satu beratnya 12 gitu kan. Ya pinter-pinter aja gitu loh. Itu akhirnya saya karena kayak untuk waktu dan yang harus diperlukan buat riset dan segala macam untuk improve sepeda ini lebih banyak Om. Saya akhirnya fokus improve gimana konversi oksigen menjadi tenaga itu lebih efisien. Itu apa yang dilakukan? Saya pikirkan itu. Itu pertama ya latihan kapasitas ininya kan Om, apa namanya? VO-max. Apa zona 2-nya? Sebenarnya kalau masalah siap apa aja yang berpengaruh itu banyak kan Om. Banyak hal yang berpengaruh itu, dan dampaknya kayak misalnya cuma improvement 5% atau 3% itu kan Beda. lumayan kan. Beda, walaupun improvementnya sedikit. Nah, di improvement yang cuman sedikit itu di lingkungan yang cukup kompleks kita cari tahu gimana caranya atau apa aja yang ini, jawabannya agak susah kan Om. Iya. Gitu kan. Jadi ya saya latihan nanjak yang pasti dengan gimana saya itu bisa semakin low effort ketika nanjak gitu. Nggak terlalu habis-habisan. Jadi itu yang saya lakukan, salah satu kiatnya adalah pakai metode yang Norwegia itu Om, yang 4x4 itu. Jadi yang threshold yang kita nge-push terus slowing down, nge-push. Jadi yang dia ada recovery-nya. Beberapa detik sampai menyentuh yang maksimal ini baru turunin lagi ya. Iya, terus turunin lagi. Cuman saya belum pernah sih bener-bener bisa mengadopsi cara latihan itu yang bener-bener sama seperti textbooknya itu teorinya, karena nggak bisa bener-bener naik gitu. Belum, itu kan ceritanya dia memaksa heart rate sampai mendekati titik maksimal. Setelah masuk ditahan berapa lama, terus diturunin lagi ke bawah. Itu kan kalau zaman dulu ngomongnya HIIT kan. HIIT HIIT kan, HIIT kan, high intensity training kan. Itu kan sebenarnya kan begini terus itu. Dengan waktu yang pendek tapi mentokin, turunin. Jadi sebenarnya jantung maupun metabolisme badan itu kan ngaco kan sebenarnya kan. Itu kan dia bikin ngaco kan, sehingga pada saat tertentu setelah agak kebal ya ngaconya dia tahu nih batas ngaco gue di sini, turunnya bisa cepet, naiknya dia bisa tahan gitu kan sebenarnya kan di situ. Itu dulu kan kalau zaman dulu kan HIIT namanya ya, HIIT kan ya. Itu tapi saya nggak terlalu banyak di situ, lebih banyak di aerobiknya karena belum terbangun kan. Kalau saya aerobik base-nya kan belum terlalu kuat, jadi itu kan kalau misalnya itu nggak kuat juga sama aja percuma kan. Karena kan karena dari 1.500 kan kebagi flat dan ini kan mau ngambil aman di mana gitu aja 500 kan ya juga. Kalau flat kita bisa hemat tenaga banyak dengan zona 2-nya bagus. Kalau nanjak ya teman-teman gue tuntun. Dan teknik juga berpengaruh kan, teknik kayuhan, pedal stroke-nya itu kan gimana posisi kaki sama posisi pinggang, otot core pinggang. Nah, itu dipelajarin dan dibenerin. Pelan-pelan lah. Hebat. Ini karena pengaruh juga kan ke ini konversi oksigen itu sedikit banyak. Nah, sekarang nih pertanyaan terakhir. Setelah ikut, dengan pengen ikut, apakah pengen bener-bener di dunia ultra atau masih tetap gue mau happy-happy aja? Kan ada orang yang setelah ngikut kan gue pengen deh bukan berkarir tapi menekuni lebih serius. Nah, sebenarnya apa masih cuma sampai level gue senang-senang aja, happy-happy aja lah. Sampai berani nanjak kemarin ya Om, itu mungkin bisa menandai akhir dari fase eksplorasi saya gitu kan. Jadi kan kemarin itu yang saya lakukan dari akhir tahun 2025 lalu sampai berani nanjak itu kan fase eksplorasi. Ini beneran saya suka nggak sih gitu kan. Ini beneran sesuatu yang saya bisa enjoy nggak sih, beneran sesuatu yang bisa saya lakukan secara rutin atau enggak sih, beneran sesuatu yang bisa saya pahami dengan benar, dengan baik atau enggak, gitu kan. Ini bisa konsisten karena susah kan Om kita konsisten. Untuk suka dan konsisten itu susah. Nah itu kemarin itu menjadi fase eksplorasi saya gitu kan. Kesimpulannya adalah sepertinya itu bisa gitu kan, sepertinya bisa, dengan catatan saya harus mengintegrasikan sepeda ini dalam gaya hidup saya gitu. Jadi kayak misalnya mau ke masjid, mau ke warung, mau ke tempat-tempat yang deket itu pakai sepeda gitu kan. Nah kalau misalnya itu kemudian bisa terintegrasi untuk melangkah ke depannya itu lebih mudah, untuk misalnya untuk latihan zona 2 itu lebih mudah, yang mana itu bisa membawa ke kayak untuk latihan
untuk ultra dan untuk ikut event ultra bisa lebih mudah gitu kan. Nah, itu saya pelan-pelan akan naikkan ininya, levelnya atau jaraknya atau intensitasnya bertahap gitu kan. Setiap periode tertentu, kalau misalnya itu memang bisa, ya mungkin bisa berlanjut gitu. Nah, tapi hasil eksplorasi saya itu membawa pada kesimpulan ya inilah kiat-kiatnya. Kalau misalnya bisa kemudian saya lanjutkan, tentu dengan recovery yang tetap optimal itu, insya Allah bisa nih. Tapi untuk seberapa serius dan kedepannya akan seperti apa itu belum tahu ya. Nggak tahu, dan nggak, kayak ketidakpastiannya masih cukup tinggi di situ kan. Lo pakai size berapa sih? 54 ya? Nggak tahu juga ya. Nggak tahu sebenarnya. Ya mudah-mudahan lah rezeki ada, bisa improve lebih banyak, bisa ikut event lebih sering. Ya karena kalau orang udah suka, makanya tadi ditanya apakah suka, apakah cuman ya nyoba-nyoba terus udahlah gitu loh. Kalau suka ya mudah-mudahan bisa berlanjut, mudah-mudahan juga ada yang mau support dan segala macam lah ya. Karena ya ultra itu sebenarnya ODGJ itu menyenangkan gitu loh. Gitu kan. Yang mungkin saya masih tahap belajar ya sekarang kan. Jadi setiap selesai event ultra biasanya beberapa minggu atau bahkan mungkin bulan ya. Setelah itu saya baru dapat pemahaman, oh ternyata kemarin itu kayak gini ya. Kayak kemarin waktu Sambung Sunda itu beberapa saya baru unlock akhir-akhir beberapa hari terakhir ini, kayak ban misalnya. Saya baru notice kalau tekanan ban itu, angin saya itu di hari-hari terakhir itu kurang banget ternyata turun, gitu. Jadi kok waktu segmen gravel di area Stamplat Girang itu CP3 itu kok lumayan nyaman gitu kan. Saya nggak keras aja gitu kan. Nah setelah itu kok agak berat nih gitu kan. Padahal tanjakannya kayak nggak seberapa. Saya kira cuman masalah di energi aja yang udah berkurang habis gitu kan. Ternyata saya perhatiin lagi kok bannya itu dari foto dari ini kok kayaknya bannya udah itu kempes. udah kempes gitu udah kan. Di bawah 60 ya. Iya, dan saya memang nggak isi angin sama sekali sepanjang 1.500 kilo itu kan. Jadi wah harusnya itu isi angin gitu kan setelah segmen gravelnya habis itu akan nah itu kan memang kadang-kadang orang agak nggak merhatiin ban bahwa kalau segmen gravel tekanan angin itu nggak bisa terlalu keras juga karena sakit semua badan kan, benturan sakit. Yang menjadi problem adalah kalau bannya terlalu kecil gampang sekali rusak bannya. Makanya ban gravel kan gede. Tapi kalau sudah masuk flat pakai tekanan gravel ini rolling resistennya gede banget nih. Nah itu kan saya bego banget kemarin. Banyak orang nggak merhatiin kalau udah jalan. Baru kan ilmu baru nih. Jadi itu yang bikin seru juga kan lumayan. Nah berani nanjak ini belum ke unlock Om. Banyak pembelajaran sebenarnya yang kemarin itu kan. Salah satunya yang udah ke unlock itu masalah air Om. Kemarin itu saya bikin salah itu waktu di CP1 itu saya isi air biasa. Gitu kan, refueling ya asal ambil aja, nggak ambil air dingin, padahal biasanya saya ambil air dingin, saya kira temperatur badan nggak turun ya. Ternyata itu panas kan waktu habis CP1 itu kan waktu panas-panasnya di pantai lagi kan benar. gini. Nah akhirnya saya banyak berhenti buat beli air dingin gitu kan. Nah itu ternyata hal kecil itu punya pengaruh yang lumayan signifikan, yaitu kalau saya total kan bisa menghemat sekitar 30 menit mungkin ya kalau benar. Bisa lebih malah, bisa lebih. Benar gitu kan. Jadi ya ada hal-hal lainnya juga ya. Karena kalau temperatur panas relatif darah juga lebih kental, detak jantung juga lebih berat, oksigen lebih berat gitu kan. Kalau dingin itu kan nurunin ini kan. Water bladder itu kan kalau air dingin kan langsung kena punggung langsung kan. Kena pingging, bisa nyaman kan sih. Iya. Oke. Siap. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan bisa ikut yang Semarang. Berkabar aja. Nanti September lah, mungkin September awal kita udah mulai buka registrasi. Biar gue selesai dulu RAJ-nya baru. Oh iya, good luck Om. Nggak yakin juga sih. Berat 3.000 tapi ya kan memang nggak nyari cepet kan, yang penting nyampe ke finish aja lah. Ini mudah-mudahan. Sepeda juga masih banyak yang mesti dirapiin.
Oh, luar biasa bebannya. Ini kemarin dipakai, udah enak shifting segala macam, terus sempat kesenggol, terus jatuh, shifting bergeser lagi. Jadi daripada gue ngoprek-ngoprek sendiri, besok gue bawa ke bengkel, gue cari tahu oh yang geser ininya gitu loh. Menghemat waktu aja lah. Bisa dipakai, masih bisa, cuman nggak nyaman aja, nggak senyaman pertama kali keluar. Ya mudah-mudahan lah. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, ngobrol lagi lebih banyak. Oke? Amin, amin ya. Terima kasih. Thank you waktunya. Capek-capek jauh ke sini ya. Enggak, ini kebetulan ini aktivitas nafas saya yang ke-100 ini Om. Wih, Pas ke sini. Momen Mantap. spesial. Spesial ya. Aduh, keren deh. Selesai ya kita ngobrol-ngobrol sama Om Fahmi. Mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang bisa ikut, nah ikutlah kita. Ya, nanti kita Thank ketemu you. di Semarang. Iya, ketemu di Semarang ya. Kita lihat sepeda pipa ledeng ini berjaya di Semarang.